Baik, berikut ini kita mau menyusun studi kelayakan bisnis. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan atau apa saja sih urutan-urutan untuk membuat studi kelayakan bisnis. Kita saksikan berikut ini. Di dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, ya, bab pertama adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada dasar gagasan membuka sebuah bisnis, ya. Jadi kita berikan alasan, ya, atau latar belakang, ya, dasar kita untuk membuat studi kelayakan bisnis ini. Nah, kemudian di situ juga menyebutkan nama dan alamat perusahaan, ya, atau alamat usaha. Kemudian juga jelas disebutkan juga bidang usahanya apa, ya, agar jelas ketika tahu namanya, ya, kemudian usaha ini bergerak di bidang apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk perusahaannya, ya, pribadi kah, ya, CV, PT, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah gambaran perkembangan perusahaan, ya, untuk perusahaan yang sudah ada. Ya, kita kasih gambaran, ya, perusahaan ini, ya, seperti apa perkembangannya. Itu dia di bab 1, ya, ada pendahuluan yang isinya tadi ada dasar gagasan, nama dan alamat, bidang usaha, bentuk perusahaan, kemudian gambaran perkembangan perusahaan. Kemudian pada bab 2-nya, nah ini ada profil perusahaan dewasa ini. Nah, ini untuk perusahaan yang sudah ada begini. Yang pertama kita kasih gambaran umum perusahaan. Ya, kalau tadi di bab 1 itu gambaran secara singkat, nah ini bisa lebih detail di sini. Gambaran umum perusahaan. Nah, kemudian perizinannya seperti apa? Ya, biasanya ada izin-izinnya. Ya, kalau CV atau PT biasanya ada siupnya, ya, akta notaris, ya, dan lain-lain. Di sini kita bisa jelaskan. Kemudian aspek teknis produksi operasinya kita jelaskan, ya, teknisnya seperti apa, ya, produksi uh, atau operasi. Nah, kemudian aspek pemasaran, ya, kita juga bisa kasih cerita, ya, atau gambaran tentang aspek pemasarannya, ya, kita masarkannya seperti apa, ya, bisa perorangan, ya, bisa ke perusahaan, ya, atau seperti apa. Nah, ini dari segi aspek pemasaran. Kemudian berikutnya adalah aspek manajemen, ya, bagaimana kita mengaturnya, ya. Ini di aspek manajemen, ya, perencanaan, organisasinya, actuatingnya, kemudian controllingnya, ya, kita ceritakan di sini. Kemudian yang terakhir adalah aspek keuangan. Ya, kita bisa jelaskan aspek keuangannya. Ya, kasih gambaran tentang aspek keuangannya. Ya, pemasukan, pengeluaran, ya, kemudian bisa BEP, mungkin di sini kita bisa kasih gambaran tentang aspek keuangan. Kemudian di bab 3, ya, ini proyek yang diusulkan. Ya, poin-poinnya adalah kita sebutkan di sini. Proyek yang diusulkan itu apa? Misal ada sifat investasinya, ya. Ini baru kah atau perluasan, gitu ya. Baru, ya, berarti kita jelaskan bahwa ini proyek baru, ya, atau perluasan. Kita mau membesarkannya lagi. Misal kita punya sebuah usaha, ya, kita mau besarkan lagi. Nah, ini perluasan. Kemudian jenis produknya, ya. Ini produknya apa, ya. Misal produknya apa, ya, barang, ya, atau jasa, ya. Nah, kemudian juga bisa kita jelaskan juga atau ini produknya sampingnya, seperti itu, ya, jenis produk. Nah, kemudian di 3.2-nya aspek pemasaran, ya, peluang pasarnya seperti apa, daerah pemasarannya, ya, segmentasinya, ya, kita mengincar segmentasi yang mana, ya, pemasarannya, ya, menengah ke bawah, menengah, atau atas, ya, ini buat akhirnya kita bisa tahu sasaran kita. Ini aspek pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah aspek teknis, ya, sifat proyeknya, ya, ini teknis sekali, jenis dan jumlah produksinya berapa, ya, kemudian lokasinya di mana. Nah, ini disebutkan di sini, ya, proyek yang diusulkan. Itu yang ketiga. Masih pada bab 3, ya, yang berikutnya adalah 3.4, ya, aspek manajemen. Nah, ini kita jelaskan kepemilikan, organisasi, tim manajemen, tenaga kerjanya, ya, atau karyawannya. Kita jelaskan juga di sini, ya, proyek yang diusulkan. Kemudian di
berikutnya di 3.5 aspek keuangan. Ya, aspek keuangan ini ya seperti tadi sebelumnya kita jelaskan, ada kebutuhan dana, sumber dana, kemudian kriteria investasi. Ya. Ini kita bisa jelaskan di sini. Bab 3 dan bab 4. Kemudian kesimpulan, nanti kita bisa kasih kesimpulan. Nah, yang terakhir dalam penyusunan studi kelayakan bisnis adalah evaluasi dan persiapan bisnis baru. Ya, di tahap ini adalah kita mengevaluasi semua, ya. Di antaranya adalah evaluasi ringkasan pelaksanaan, evaluasi misi bisnis, evaluasi lingkungan bisnis, ya, lingkungan kita evaluasi, ya, sudah tepatkah kita berada di lokasi yang saat ini, gitu, ya. Kemudian juga lingkungannya kita lihat, ya, sudah sesuai atau belum. Kemudian evaluasi produk. Nah, produknya juga kita evaluasi, ya, sejauh mana produk ini bisa memberikan manfaat, ya, untuk konsumen kita, ya. Begitu juga dengan jasanya. Kemudian evaluasi pesaing, ya, pesaing juga kita evaluasi buat akhirnya kita tahu, ya, pesaing kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Begitu juga dengan produk kita atau usaha kita, ya, kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, kemudian kita juga mengevaluasi harganya, ya. Kita berada harga kita ini berada di mana? Di tengah-tengah, di bawah, atau di atas kah? Gitu, kita evaluasi. Ya, di sini kita bisa menentukan nanti untuk harga jual dari produk kita berapa. Kemudian evaluasi keunggulan pesaing. Ya, berikutnya adalah evaluasi pasar dan pemasarannya. Masih pada tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan persiapan bisnis baru, ya. Ini melanjutkan. Evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi manajemen dan personal. Kemudian evaluasi mesin dan peralatannya, ya. Mesinnya sudah sesuai atau belum yang kita gunakan. Kemudian mengevaluasi biaya awal, ya. Ini penting sekali, ya. Kemudian mengevaluasi pendanaan, ya. Kemudian evaluasi break even point atau BEP, kemudian evaluasi risiko yang tidak terkontrol. Nah, yang terakhir adalah evaluasi kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah layak atau tidak bisnis ini dilanjutkan atau kita buat. Itu mungkin penjelasan tentang penyusunan studi kelayakan bisnis. Ya, terima kasih.